Hai, halo guys, kembali lagi bersama dengan gue dan Ko Budiman. Ko Budiman ini nanti bakal jadi narasumber kita untuk topik kerja. Tapi sebelumnya nanti kita main dulu ya, habis itu baru kita lanjut ke topik kita. BTW, Ko Budiman dari jurusan? Saya dari jurusan Sipil tahun ketiga dan tahun ini saya akan berjalan nanti tentang kerja. Daripada kerja di Taiwan tuh gimana? Kerjanya kerja apa tuh? Takong atau kita bilang sebagai part time. Ayo dari video. Udah masuk semua belum ya? Hai Neti. Cuma Neti doang yang buka kamera. Yang lain buka kamera dong. Mau lihat muka cantik kalian. Cantik dan cakep. Iya. Seksis sekali ya. Hai guys. Gimana karantinanya di berapa nih? Di berapa sih? Di 7 ya? Gimana, udah cukup bosen atau seru, gokil? Kayaknya enggak deh, kayak bosen deh. Kan udah keliling-keliling itu gak sih sama saya? Kita nggak boleh keluar. Karantina keluar kan? Iya. Hotelnya beda-beda ya, beda-beda. Itu ada, ini ada lampu. Iya. Mau bertemu lagi? Lihat dong muka-muka kalian. Eric Cloud, lihat dong. Eric Cloud. Eric Cloud siapa nih? Sherin. Ya. Jack, Stephanie. Lucky. Lucky nih. Terus. Ini banyak banget yang nggak buka. Iya, mana nih muka kalian? Gua hanya melihat tulisan. Hai Matthew. Hai Jocelyn. Iya. Gue kenal Matthew. Enggak. Oh enggak. Cuma tahu aja. Kan gue udah bisa nama orang tahu. Gue juga tahu. Oke. Udah masuk semua belum? Masih sisa gak? Ngobrol-ngobrol. Masih kurang lebih. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Boleh, mau ngomong apa? Sekarang nih udah hektik belum? Pelajarannya? Hektik sih enggak sih. Jadi kayaknya lebih capek sih. TA. Koko ini, jadi dia tuh sekarang jadi TA. Jadi TA sama researcher ya? TA, RA sama Tapong. Wow. TA, RA, sama Tapong. RA itu research assistant. Research assistant untuk saya assistant untuk jurusan environmental engineering. Jadi kayak agak di luar jurusan. Tapi masih berhubungan. Itu koko apply atau kayak? Itu kayak gurunya posting karena kayak tahun depan environmental engineering katanya mau bikin environmental summit. Jadi kayak seluruh dunia semua bikin kayak yang di sana. Jadi kayak mereka langsung publish mungkin sebanyak mungkin. Gitu. Gue kayak sebutiran debu dibanding tapi menurut gue sendiri juga masih merasa ada masalah sih, masih belum terbiasa pace-nya sekarang. Cuma kan udah mulai terbiasa baru enakan. Tapi sejauh ini masih high high. Karena masih belum mulai masuk kelas. By the way, buka ini dong, buka kamera dong, yang lihat kalian. Ayo, komen lihat. Yang kan bukanmu boleh buka ini deh kamera deh biar adik-adiknya bisa lihat muka kalian. Siapa nih? Britney, Lucky,
Rahayu. Basic jadi pengen lihat S1 sipil semua. Sekarang tuh banyak banget loh S2, S3. Iya, banyak sih. Yang kalau kalian misalnya buka kameranya, nanti kalian akan berkesempatan dapat voucher. Lumayan loh guys voucher ini. Nanti kita kayak banyak acara-acara kayak Shoutcing gitu. Kok tahu Shoutcing kan? Tahu kan? Seru banget gak sih? Seru banget. Makannya nanti enak lagi. Iya bener banget. Nanti bakal ada acara yang namanya Shoutcing guys. Kalian harus datang, itu kayak jadi di sekolah kita tuh ada anniversary. Yes. Dan tiap kali anniversary itu kayak nanti jualan makanan. Jadi nanti buka bazar. Iya, dan nanti Wisa buka bazar. Makanan yang enak lagi. Buka bazar merepresentasikan Indonesia. Terus ya kalian bisa tuh pakai voucher itu buat beli makanan nanti, makanan yang tentunya enak-enak. Oke. By the way, udah masuk semua belum? Udah. Oke. Jadi kita mulai aja lah ya. Jadi hi guys, selamat datang. Selamat datang. Nah, kita sebelum kita masuk ke topik kita mau mulai game dulu nih buat pemanasan supaya kalian nggak tegang. Jadi kita mau mulai permainan yang namanya charades. Jadi gue sebagai host, gue akan menunjuk salah satu dari kalian untuk memperagakan suatu kata. Jadi misalnya gue contohnya ayam gitu. Nanti gue chat ke kalian, terus habis itu kalian yang gue chat itu harus memperagakan kata yang gue chat. Nanti orang lain semuanya itu harus menjawab harus menebak jawabannya. Apa yang diperagain? Iya, apa yang diperagain. Yang paling cepat dapat hadiah. Gitu. Jadi nanti gue akan tunjuk kalian, gue akan tunjuk kalian yang nggak buka kamera. Jadi ya siap-siap aja gitu untuk gue tunjuk. Gue akan tunjuk orang yang spesial terlebih dulu. Sebelum tunjuk kalian. Langsung buka kamera semua. Ya, oke. Nah, sekarang gue mulai ya. Di kata pertama, gue akan tunjuk satu orang spesial, yaitu Jason Winaka. Jason Winaka. Boleh dibuka kameranya ya? Udah. Oh iya, halo Jason Winaka. Sekarang Jason Winaka, gue akan mengirimkan sebuah kata ke lo, dan lo harus memperagakan. Waduh, apa tuh? Itu peragain apa sih? Apaan itu? Mancing. Udah ada yang bisa tebak nggak? Langsung chat. Mancing. Bumerang, mancing. Aman. Bener nggak? Bener. Yang mana? Yang mana bener nih? Orang. Ini bener kan? Thank you Jason Winaka. Thank you Jason. Oke, sekarang orang kedua. Gue akan memilih dari salah satu dari kalian yang nggak buka kamera. Nih, Gabriela. Oke, Gabriela, kita akan chat kamu suatu kata-kata, terus kamu boleh peragain kata-katanya. Mana dia? Namanya mana nih? Waduh. Ini nih, Gabriela S1 Bisnis. Ayo buka kameranya, peragain. Kenal ya, mana? Anak konven. Lah, itu Erik ketawa-tawa. Atau kita
Kita ganti orang kali ya. Ayo buka kameranya, Gabriela. Ayo dong, mainin muka kamu nih. Mungkin dia lagi ini kali ya. Oh, tuh ada Gabriela. Hai Gabriela. Halo. Kita chat ke kamu suatu kata-kata, terus nanti yang lain harus menjawab ya. Cepet-cepetan nih guys. Halo. Udah dikirim belum? Udah kirim. Udah. Oh, gimana babain? Bisa nggak bisa? Ya udah kita Ganti aja deh guys, susah banget ya kali ini. susah banget ya. Oh, tuh. Oh iya, udah. Feeling benar. Yay. Thank you, Gabriela. Thank you, Yilin. Oke, kita langsung lanjut aja ke ini. Thank you ya semuanya yang udah berpartisipasi. Yeay. Tapi nggak lumayan seru lah. Ayo kita sekarang mungkin langsung aja ke topik kita, yaitu kerja atau takom. Benar. Oke, pertama-tama mungkin perkenalin dulu. Mungkin tadi ada yang baru datang, belum dengar Koko itu siapa, jurusan apa. Oke. Halo semua, nama saya Budiman Halim. Saya tahun ketiga teknik sipil. Dan sekarang saya akan menjelaskan namanya apa itu kerja, atau lebih tepatnya namanya takom, dan partainya. Oke. Jadi takom. Jadi di sini itu part time itu takom guys. Jadi kalian akan lebih familiar dengan kata-kata takom dibandingkan part time. Benar. Nah, terus kalau boleh tahu kesibukannya Koko sekarang apa aja ya? Koko itu sekarang takom itu masih lanjut, tapi pada saat memang barengan, Koko juga jadi TA, jadi RA, dan juga masih juga sambil belajar. Jadi at the same time, sama tahun lalu juga nggak beda jauh kesibukannya. Jadi Ko Budiman ini benar-benar orang yang sibuk ya guys. Tapi walaupun di tengah kesibukannya itu, Ko Budiman itu bisa memanage waktu yang baik. Dan di sini sebenarnya selain kerja, kita akan mengupas juga kayak bagaimana cara memanage waktu dengan baik kayak gitu. Karena Ko Budiman ini pinter banget loh guys dalam akademisnya. Tapi dia juga bisa pinter. Kemarin gue sempat dengar Ko Budiman pas seminar awal-awal tuh yang kayak pas awal mau daftar NTU. Jadi pas you belum masuk ke NTU. Iya. You sama Cicianis kan yang ngomong tentang ini, tentang beasiswa ya pas itu. Gimana cara masuk? Oh, gimana cara masuk. Terus habis itu ini diintroduce-nya kayak menang ini, juara satu ini. Itu dulu lah, sekarang nggak terlalu. Sekarang masih banget lah. Oke, kita tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke topik pekerjaan. Nah, gue pertanyaan pertama, kenapa sih kita harus kerja? Sebenarnya menurut aku kerja itu lebih ke arah kita tuh top experience-nya. Jadi dia tuh disini walaupun gimana ya, kita memang mungkin kalau orang pikir kerja itu cuma cari uang. Dan enggak juga, kerja itu kamu juga nyari experience kamu, dan kamu juga mengenal hubungan kamu dengan orang di Taiwan, gitu loh. Jadi, tapi anaknya takom itu gini, takom itu walaupun kayak orang bilang kerjanya mungkin capek, tapi sebenarnya nggak terlalu bervariasi. Maksudnya itu cuma dibagi jadi 3 jenis. 3 itu yaitu adalah kita bilang sebagai Mei-cang, Wai-cang, dan juga sebagai Sita atau yang lain-lainnya. Mei-cang itu adalah kerja-kerja yang dimana kita itu biasa ada di balik dapur. Jadi kita itu akan mengatur, masak, bantu cuci piring, gitu. Jadi komunikasi itu lebih ke arah sama, gitu. Kalau kita yang namanya Wai-cang, itu berkomunikasi sama orang luar. Jadi kayak contohnya kita jadi kasir, misalnya kita jadi waitress. Di sini tuh
kita pasti Mandarin juga harus lebih bagus daripada saat kita Nincang. Tetapi itu namanya cita. Cita ini tuh lebih ke arah kita tuh kerjanya bisa aja sendirian. Jadi misalnya kayak kita lagi beres-beres, kita jadi volunteer klinik. Yang kerja kan kita sendirian, bener gak? Atau enggak, kita kerja di perpus, beres bukunya juga sendirian. Atau enggak jadi translator. Nah, di sini itu lebih ke arah pekerjaan-pekerjaan yang nggak akan terlalu apa ya? Nggak akan terlalu, ya, lebih volunteer. Jadi nggak akan terlalu maksudnya gajinya gajinya oke. juga Gajinya oke, cuman bisa kan nggak akan belajar banyak Mandarin mungkin. Oh, nggak belajar banyak Mandarin. Karena kan sendirian banyak kan. Ya kan? Gitu. Ya, jadi di sini tuh ada tipe-tipe ya Nincang, Waicang, sama Ciha dan lainnya. Gitu. Nah, terus mungkin kemarin itu ada pertanyaan dari adik-adik kayak kapan sih waktu yang tepat buat start kerja? Kapan? Aku rasa sebenarnya waktu yang tepat itu saat kamu siap. Ya kan? Intinya gini, kamu tuh kapan mulai kerja itu lebih tepat dalam cara saat kamu tuh mulai merasa kamu udah mulai terbiasa dengan jadwal-jadwal kamu biasa di kuliah. Juga kamu sudah mulai tahu, oh, kayak masing-masing nih sibuk kamu tuh sesibuk apa. Setelah kamu merasa kamu bisa mulai kuliah. Kamu sudah bisa mulai takut gitu loh. Part time di sini pun juga nggak seribet kok. Yang penting kamu tuh cuma kamu confident, kamu kayak yakin kamu pasti bisa. Dan kamu juga at the same time juga at least bisa komunikasi secara kecil-kecilan. Jadi kayak, oh, minta ambil barang, kamu tahu kamu harus minta ambil barang gitu loh. Kamu nggak tahu barang apa-apa, yang penting kamu minimal tahu apa yang kamu harus lakuin. Karena itu kan lama-lama juga kita kebiasaan sendiri sama mau barangnya, bener gak? Jadi sekarang gue yang gue pengen tanya tuh kayak kalau misalnya anak TAI gitu, apakah kayak tepat gak sih kayak kalau misalnya lo kerja pas TAI gitu? Kalau menurut Koko sendiri, mulai semester 2 atau mulai summer tahun 1 udah mulai bisa sih. Maksudnya pas KI banget janganlah, pas baru masuk. Karena kan biasa diri dulu kan. Karena kan sama kayak Taiwan sama Indonesia itu dua negara berbeda. Jadi kita mungkin belum terbiasa. Jadi menurut Koko, pertama lebih karena terbiasain diri dulu, tahun kedua baru mulai lebih masuk ke arah aku. Ya, tapi ya mungkin itu preferensi lo sendiri. Tapi ada juga yang mau dari tahun 1 udah mulai. Iya, ada juga. Dan ada juga yang tahun kedua juga nggak mau kayak gue. Tapi sampai lulus juga nggak ada juga. Iya. Sebenarnya harus gak sih kerja? Buat Koko enggak. Karena ingat, tujuan utama kita adalah kita harus belajar. Iya kan? Jadi kerja itu lebih parah sebaiknya itu mengisi waktu luang, menambah experience, dan juga lebih parah mengetahui gitu loh. Kalau kita misalkan nanti mau kerja di Taiwan, kalau Taiwan tuh kayak gimana sih cara kerjanya? Enggak, mungkin kita juga bisa pikir-pikir lebih ke arah kerja itu capek apa sih? Yeah. Karena kan selama ini kita bilang gini gak sih ke orang tua, Ma minta duit, Pak minta duit, bener gak? Tapi saat kamu kerja, kamu akan tahu, oh itu gak gampang dapatnya. Jadi kamu tuh lebih mulai menghargai bahwa, oh hari itu saya kerja 8 jam, saya dapat uang saya 1.000. Dan 1.000 ini susah banget dapatnya. Gitu. Jadi harus lebih menghargai juga uang kita dapat. Jadi kayak kita tuh motivasi untuk kerja itu supaya belajar gitu sebenarnya. Karena sebenarnya kalau misalnya buat uang gitu kayak bakal capek gak sih kalau misalnya kayak pengennya uang gitu. Bener. Kamu kalau pengen uang, kamu akan capek banget. Karena bisa dibilang kayak asal kamu misalnya nggak salah, kamu pengen dapetin uang sedikit rupa supaya bisa tutupin uang sekolah, bisa tambah lagi uang makan, uang kehidupan semua digabung, itu akan sangat capek banget kerjanya. Sampai kayak setiap minggu penuh banget kerjanya. By the way, kalau misalnya kalian ada pertanyaan apa-apa, boleh langsung Slido ya buat tanya-tanya. Oke, lanjut kok. Ya. Kayak sekarang, lu kan tadi kan udah sebutin kan, lu tuh research assistant, lu TA, lu takong juga. Oke, mungkin ini sekarang ya, lu belum jalanin. Tapi dulu Koko ini juga Kanku, salah satu dari Kanku. Dan dia juga ngajar tutoring kalkulus. Dan juga dia takong. Nah, itu gimana tuh Kok cara mengatur waktunya? Kalau dulu kita pasti utamain semua belajar nomor 1. Yaitu
Jadi kayak gini, kalau yang pertama itu pikir dulu kapan, misal saat guru kasih bilang, oh ada PR nih, mau disubmitnya nanti minggu depan. Iya. At least ada pertama kali kalau itu, oh soalnya berapa banyak, soal itu apa aja sih, kira-kira berapa banyak yang kau butuhin. Jadi kayak perkiraan dulu waktunya. Kalau udah perkiraan waktu, baru kau mulai ke arah setting waktu nih, gimana kau bisa kerjain. Tapi biasalah, orang yang suka mundur-mundur, kok juga termasuk orang yang suka mundur-mundur waktu, yang males banget kerjain tugas. Jadi kayak biasanya tuh dulu kerjain tugas itu, let's say, oh mau hari Rabu kerjain, ya kan? Pasti jangan selesai hari Rabu pasti selesai. Cuma waktunya itu satu tugas, yang seharusnya masa 1 jam, kok bikin 2 jam waktunya, slotnya. Pokoknya dipanjang-panjangin. Gunanya apa? Jadi dengan cara kamu panjangin waktu ini, same time, selanjutnya gini, kamu lagi gak mood, kamu lagi pengen, saya mau lagi makan, siawi lapar. Kamu ada waktu juga untuk melakukannya gitu loh. Jadi at the same time, kamu bisa selesai tugas kamu, tapi juga at the same time, kamu nggak merasa terlalu bosan juga. Kamu juga nggak terlalu merasa terpressure bahwa oh harus selesai gitu loh. Panjangin aja waktunya. Karena kayak ada yang paling temenku ada satu yang kayak cuma tambah 25%. Jadi kayak 1 jam jadi 1 jam 15 menit. Tapi ada juga yang sampai kayak 1 jam jadi 5 jam. Ada juga yang kayak gitu. Kemarin kita juga sempat ngobrol kan, terus habis itu kok ini kayak ngasih tahu tentang hal ini, terus gue juga sempat apply this to my time schedule gitu. Itu benar-benar berguna banget sih, kayak tulis kan setiap hari. Kalau aku sih setiap hari tulis kayak mau kerjain apa, ya dari pagi, siang, malam. Terus kayak tentuin waktu belajarnya. Iya. Tapi biasa pasti kayak nanti deh, pas kamu mulai takut, pas sekarang ada merasa kayak ada saat waktu itu nggak akan cukup. Nah, kalau Koko biasa dulu itu akalin dengan cara bikin 1 hari semuanya dikosongin. Kalau misalnya kayak setengah hari kosong atau mungkin antara 1 hari atau setengah hari kosongnya. Jadi itu lebih karena, oh saat gak ada waktu, hari ini kamu bisa belajar, bisa kerjaan tugas, itu kayak buat catch up gitu loh. Karena kita nggak tahu, kakak itu bisa aja, kamu kan apa banyak banget dalam 1 minggu, sampai kamu tuh nggak punya waktu, misalnya untuk kerja PR. Bisa aja. Karena juga part-time, kita nggak tahu hebatnya gimana kadang. Iya. Jadi kayak benar-benar time management itu penting banget ya, supaya kita nggak keteteran juga di pelajaran kita. Terus gue juga mau tanya nih, kan kita tuh belum kasih tahu takongnya apa. Oh iya, Koko tuh takongnya di NTU Farm. Jadi kalau kamu nanti NTU ada Farm enak tuh. Nanti kalau mau teman kesini nanti ada gedung namanya Hong Kong Self Care One atau Core bukan sih? Iya. Core kan ya, Core Classroom Building. Jadi di sebelahnya itu kayak ada satu bangunan kecil terbuat dari kayu. Koko kerja di sana Sabtu dan Minggu biasanya. Terus di situ ada jualan susu, susunya enak guys. Dan ini barang-barang NTU. Jadi kayak roti NTU, es krim NTU, itu juga sama barang-barang lainnya yang banyak banget. Seneng nggak kok kerja di situ? Kalau kau bilang seneng, cuman kalau kau tanya orang lain, semua pada bilang capek. Oh capek. Karena kayak banyak yang bilang bahwa kerjanya itu di kerjaan kau tuh kayak enggak capek banget tapi gaji dikit. Gitu. Dan kok sedih have fun, jadi kok juga ya udah nggak ada masalah. Gitu. Terus mungkin kayak gimana sih cara cari pekerjaan itu? Kayak ini kan Koko kan kerjanya di NTU Farm kan. Jadi di sini tuh kita ada istilah Wai-Xiao sama Nei-Xiao. Iya, benar. Nei-Xiao itu pekerjaan di dalam sekolah, Wai-Xiao itu di luar sekolah. Nah, Nei-Xiao itu udah susah nggak sih kerjaannya? Kayak dicarinya? Tergantung. Kalau kamu mantan dari sekolah, biasanya gini, dalam sekolah tuh orang lebih baik malahan. Tapi di same time mungkin gajinya biasanya pas-pasan, pas UMR, jadi cuma 158 kalau tahun ini. Tapi kalau kamu di luar, biasanya itu mereka mau kasih lebih gajinya, sampai 160, 165, ya kan? Tapi memang ada di luar, dan mungkin kadang-kadang ada beberapa tempat yang tinggi banget, tapi ada juga yang kayak nyantai banget, gitu loh. Jadi kayak lebih ke arah bedanya itu lebih ke arah jamnya itu lebih dekat, gitu loh. Jadi kamu itu kayak nggak terlalu capek saat kerja, karena tinggal pulang udah dekat, ya kan? Xiao itu lebih capek. Cuma di sini kan dapat uangnya juga lebih banyak di Xiao ya kan di Xiao. Jadi kayak ada plus minus. Xiao itu bisa banyak uangnya. Karena juga kalian bisa lebih banyak waktunya. Xiao itu bisa pakai 20 jam per minggu. Di fullin juga bisa.
Tapi gak enak soalnya harus keluar sekolah. Kalau Benar. di dalam kan tinggal habis kelas langsung kerja aja. Tapi anak SLB itu gini, biasanya kita harus lapor kapan kita kerja. Jadi mereka tuh benar-benar kayak tahu kalau kita kerja, mereka tuh kayak ngecekin apakah kita bohong atau enggak nih, tabrakan sama jadwal sekolah kita atau enggak. Kalau kita kan ngeliat, jadi kalau kita gimana sebelum kayak gitu juga, jadi nggak boleh. By the way, gue juga mau nanya nih kok, kan lu bilang lu seneng nih kerja, walaupun capek. Nah, apa sih pengalaman kayak mungkin lu seneng itu gue rasa juga karena lu mendapatkan sesuatu kan ya di situ. Benar. Apa sih yang lu dapetin dengan kerja itu? Ini at least habis pokok di sana itu memang ketemu sama lapanganku juga baik makanya. Jadi kayak misalnya nih memang sih kerjanya capek, cuma di same time dia itu juga treat kita itu lebih humanly aku bilang. Jadi kayak kita capek duduk aja misalkan kalau enggak misalkan di same time kalau misalnya lapar ya kan mau beli apa atau misalnya lagi ada kue mau makan nggak kue bisa dikasih. Ada sering banget ya baik dulu pokoknya selama summer pas jadi sana setiap hari kerja setiap hari ada kue. Jadi kayak bisa setiap hari makan kuenya kue cheesecake gitu. Kue cheesecake Jadi kayak kue cheesecake yang tiap hari. enggak kue yang di luar. Bukan yang tiap hari. Kue luar, oke. Tapi enak juga cheesecake. Maka beli kentang. Dan mereka juga the same time capek, tapi mereka juga baik gitu loh. Iya. Dibandingin kerja di Indo, lebih enak di Taiwan lah ya. Maksudnya part time. Di Taiwan. Karena dulu Koko pernah nggak kerja di Indo? Koko enggak, tapi kau tahu jadi Indo itu dulu kayak teman-teman Koko gajinya sangat tidak masuk. Iya. Dulu gue juga pernah kerja di Indo terus kayak gue kerja jadi sales kan. Terus itu mereka tuh suruh gue berdiri benar-benar kayak 8 jam berdiri ngelayanin customer kayak nggak dikasih waktu istirahat, nggak disuruh gue nggak disuruh istirahat sampai gue kayak drop gitu. Gajinya berapa? Gajinya berapa ya? UMR sih. UMR berapa? Gue lupa. Sebulan itu bang kerja. Iya. Jadi sekitar 3 sampai 5 gitu kan? Iya. Oke lah, masih oke. Kalau di Taiwan itu hitungannya semua hitungan per jam. Jadi kalau di Taiwan tuh gini, maksudnya kamu kerja 1 jam, kamu dapat 158 NT itu minimal sekarang. Jadi kayak kamu tuh juga ada UMR di Taiwan itu untuk bekerja bagi kita kayak foundation atau part timer itu kita ada minimum sekarang itu 158 NT per jam. Per minggunya per minggu maksimal 20 jam maksimal. Jadi minimal itu nggak ada. Minimalnya nggak ada. Jadi bisa aja minggu itu kamu nggak di-five-an. Tapi minggu depan langsung kayak 20 jam penuh. Bisa aja. Jadi itu kayak lebih karena terserah laupan. Gitu. Cuman bahwa gini, dengar-dengar tahun depan katanya mau diubah jadi 160 NT. Gitu loh. Tapi ya kalau misalnya dibandingkan dulu ya oke lah ya. Ya bisa dapat 1 seminggu 1-2 gitu. Man gini, kok sekarang kerja ini kayak setiap minggu cuma sekitar 9 jaman. Iya kan? Per minggu 9 jam. 1 bulan 36 jam doang kan. Gaji Koko itu sekarang udah sekitar 2-3 juta per bulan. Dan di same time, menurut Koko juga lebih worth it. Kalau kamu kan capek banget. Iya. Gitu loh. Jadi kan juga kayak lebih human di sini. Gitu. Terus Koko belajar nggak kayak work ethic orang Taiwan tuh gimana sih dibandingkan orang Indo? Taiwan itu orangnya namanya ya. Begini, mereka punya, sama mereka bilang tolong ambilin barang, ya kan? Ya udah, mereka punya permintaan sesuatu, mereka tuh bilang deadline-nya kapan? Jadi terserah kamu mau ngapain pun selama itu, ya ini selesai tugasnya. Itu takung. Jadi kayak misalnya pokok takung ada tugas. Enggak, misalnya gini deh, minta tolong pukul, kan, let's say, bukan juga sih lebih parah, let's say, kamu disuruh rapiin barang-barang, ya pasti kan harus cepatnya dong. Tapi walaupun cepat, tapi yang satu juga merasa, kalau sudah terlalu cepat, nyantai aja, tenang aja. Yang penting kamu tuh
jangan sampai kamu tuh capek, jangan sampai kamu tuh kewalahan. Karena aku tuh merasa bahwa saat kamu itu nggak ada, kamu tuh bisa lebih kewalahan lagi. Mungkin kayak lebih ke peers-nya gitu kali ya. Peers-nya lebih enak. Peers-nya lebih enak, kayak lebih bekerja sama dan pay attention. Benar. Dan mereka itu juga namanya kerja. Namanya itu kerja sambil main-main itu nggak ada. Biasanya jadi. Beda banget sama di Indo. Di sini tuh kalau misalnya bilang aku mulai kerja ya, kan benar-benar mulai kerja, mulai potong sayur, mulai bantu masak. Gak ada namanya main HP. Gitu loh. Jadi benar-benar kayak harus serius banget ya ngerjain. Tapi enaknya adalah benar-benar semuanya itu kerja, nggak ada yang lempar ke sana lempar sini. Iya, benar. Dulu gue kerja di Indo, gue dilempar-lempar tuh, kayak gue kerja terus yang lainnya di belakang makan. Sampai kan? Iya. Di sini tuh gini, ada tangkap sebanyak kan, bos itu minta kesetaraan. Jadi kalau misalnya nih, kamu tadi kerja banyak banget, tadi capek banget. Biasanya nanti minta orang lain yang kerjain hal lainnya. Jadi supaya kayak semua rasa capek juga nggak ada beda jauh. Itu emang budayanya orang Taiwan kayak gitu atau banyak bosnya kayak gitu? Kerja. Banyak kan bosnya kayak gitu. Oh, bosnya. Jadi kayak mereka juga menghargai kita. Jadi lebih enak lah ya. Lebih dihormati lah, lebih respect rasanya. Pernah nggak kok sampai nggak pulang karena part time? Enggak lah, kan kok makan cuma Sabtu dan Minggu, jadi pasti pulang. Terus mungkin apa lagi nih kok selain work ethics, work ethics, ya. Work ethics, terus ya ada apa lagi nggak yang mau belajar ini? Pokoknya gini sih, ini sampai kita tahu itu yang paling penting itu tahu gimana cara kita dapat experience, itu tahu gimana sudah dapat uang, jadi kita juga mikirin saat kita mau keluarin uang itu juga mikir dong, uang ini mau nggak nih kita keluarin, kayak benar butuh atau enggak, karena jadi mikir jadi kayak gitu. Jadi kayak banyak orang. Jadi nggak sembarangan. Iya, banyak orang katanya setelah mulai part-time jadi itu sangat-sangat cipek katanya. Kayak mau orang aja juga mikir-mikir balik. Iya. Iya kan? Kerja itu susah. Dan anak itu gini, dengan cara kamu part-time, mungkin at least kamu tuh punya koneksi banyak. Tapi part-time itu koneksi itu lebih karena koneksi yang luas. Jadi untuk kayak, gue kan orang Taiwan, gue kenal bos-bos gue, jadi saat gue lulus, kan mereka juga punya koneksi lagi orang luar lagi kan. Jadi di same time itu kayak punya jalan belakang koneksi orang luar. Nanti kenal mereka. Ngomongin tentang koneksi nih, berarti you dekat banget ya sama peers teman kerja ini. Teman kerja cuma berdua. Oh, cuma berdua. Terus sama bos dekat. Terus gimana cara komunikasinya dulu pas awal kerja, kayak apakah kesulitan mungkin dalam bahasa Mandarin? Karena biasa kan orang-orang tuh takutnya kalau misalnya kerja di Taiwan kayak harus ngomong pakai bahasa Mandarin. Benar. Harus ngomong sama lawannya kayak gitu. Kalau biasanya sih, kalau perlu hari pertama, kan pokok fungsi itu lebih karena jadi supir, ngambilin barang, terus itu ambil barang, ambil barang, taruh barang, terus sama kasir, sama pukul, jadi kayak penuh lagi kelasnya yang kosong. Overall hari pertama kerja itu semua pakai gambar, jadi semua digambarin. Kita mau benda, misal mau ambil barang ini, pokoknya ambil satu barang, mau pergi nanti balikin lagi, karena takut salah. Oh, jadi lapan yang gambarin? Nggak, jadi kayak itu cuma distansinya doang. Lo kan cari dulu di tempatnya, ada nggak barangnya? Ada kalau ambil satu sebagai tombol-tombol, habis itu bawa pergi, lihat dulu. Cuman kalau kerja nggak segitu. Latihan nyetir di sini, baru belajar nyetir. Sendiri? Sama berdua, sama fokus satu lagi. Dia ajarin. Oh, dia ajarin. Tapi pas awal kerja itu udah bisa ngomong atau kayak masih kan bisa ngomong. Tapi kan rumah kayak mulai terbiasa dengan bahasa lama-lama kan juga tahu lah pace-nya sendiri gitu loh. Emang sih semua pasti seawal sama capek banget waktu mulai. Karena kan kita mungkin belum biasa dengan bahasa Mandarin. Iya. Tapi di sini kan kalau kita bertahan tembus kayak 1 bulan 2 bulan itu udah terbiasa. Ngobrol tuh jadi enak sih. Kamu udah tahu cara ngobrol ke orangnya. Kamu kayak tahu tadi pesan apa, dia minta barang apa, begitu. Kemarin
mungkin kemarin maksud gue tahun sebelum gue ketahuan gue tuh sering dibilangin mami gue kayak lu kerja supaya bisa belajar Mandarin gitu. Benar. Apakah itu benar gitu? Pokok benar sebenarnya. Tapi kalau untuk yang Nature dan Waisang kan bisa belajar Mandarin. Tapi kalau di Sita banyak kan enggak. Karena Sita itu gini, saya sebagai translator. Mandarin udah harus bagus. Kalau kan harus translate, bener gak? Kalau kan sebagai bantu di perpus. Ya kamu lebih karena tahu buku-bukunya apa, tapi kamu belum tuh bisa ngomong Mandarin. Gitu. Ngebantunya tuh di mananya kok? Komunikasi at least. Jadi kamu tahu cara komunikasi sama orang. Iya. Gitu. Tapi yang ada satu kelemahan adalah kamu tuh jadi kekuatan, kamu bisa komunikasi, tapi yang jadi bagian-bagian yang kamu kerjain. Jadi sih, kamu tahu semua nama-nama sayur, tapi kamu nggak tahu apa itu tanping, misalkan, bisa aja. Tanping. Ada yang tahu nggak tanping? Kemarin udah main sama kita. Kemarin gue main tebak harga sama mereka, terus mereka ada tebak harga tanping. Oke, lanjut. Gitu. Tapi emang sih, kerja tuh mungkin kayak kita bilang ya, saya belajar Mandarin, itu bisa juga dapat experience, dapat uang, ya kan? Terus ngisi waktu luang juga. Cuma memang ada kelemahannya. Nah, ya so, ini gue mau nanya nih, dari tadi ngomongin baik-baiknya, apa sih kelemahannya? Gini, kerja itu banyak kan, kalau orang udah mulai kerja, orang tuh giur namanya. Udah tahu uang, pengen dapat uang, nggak pengen ke sekolah lagi. Akhirnya nilai terjun bebas. Terus akhirnya jadi sampai tahu, talio, alias ya 3 lulus, 4 tahun. Ya kan? Dan ini banyak banget terjadi. Terutama yang kau tahu, mahasiswa Malaysia banyak kayak gini juga terjadi. Gitu. Karena mereka mikir bahwa uang di sini itu dapetnya juga nggak terlalu susah, dan sama di negara mereka juga nggak beda jauh gitu loh. Jadi mereka banyak yang pengen takong. Jadi pokoknya takong itu jangan dijadiin sesuatu yang kayak jangan jadi nomor satu. Iya, jangan jadi nomor satu ya. Karena kalian setelah lulus juga pasti ada kerja lagi dan kerja laginya itu gaji lebih tinggi daripada kalian takong gitu. Benar. Terus satu lagi juga biasanya berbentuk pas kamu gini loh. Enggak, tadi aku bilang kerja takong itu kan cuma ada maid sam, white sam, sama Sita tadi kan 3 jenis. Iya. Itu biasanya di restoran atau enggak di Family Mart, di Sephora. Bagian besar di sana. Kamu bayang nggak? Kamu masa depan apakah mau kerja di gituan? Masa depan kamu kerja nanti di resto? Kan belum tentu. Bener gak? Jadi kamu tuh kayak sekarang jangan mikirin bahwa sekarang itu kerja itu nomor satu. Tuh enggak. Karena kerja itu juga nggak bervariasi. Kamu tuh nggak akan bisa pakai ke masa depan. Jenjangnya nggak banyak ya. Kalau misalnya cuma takong doang, berhenti sampai takong. Dan itu juga karena sekarang cuma lebih belajar cara komunikasi, belajar apa mungkin culture di sini gimana sih, bisa juga kalau hoki bisa belajar bahasa ini Hai, ya kan, bahasa Taiwan sendiri. Tapi banyak kan juga yang gitu aja. Yang Hai kayak nggak kepake banget juga. Nggak terlalu kepake juga, gitu loh. Paling buat orang-orang Hai itu bahasa orang Taiwan, tapi buat orang Taiwan yang tua. Iya, biasa orang tua yang ngomong. Jadi mungkin yang tadi gue bisa simpulin kayak takong itu jangan dijadiin hal utama ya. Karena ini kalau jadi utama ya efek sampingnya yang nilai kamu turun terjun gitu. Dan ingat nilai itu di sini nomor satu. Maksudnya nilai bukan nomor satu, tapi di same time kamu nggak mau nilai kamu terjun bebas cuma gara-gara kamu nggak fokus belajar, benar gak? Dan gue juga mau ingetin tadi kan kamu bilang kan kayak tentang time management. Mungkin ada orang-orang yang time managementnya bagus banget nih kayak komputer, tapi mungkin ada orang-orang yang time managementnya tuh jelek, kacau banget. Termasuk bagus. Tapi kayak orang-orang tuh kadang-kadang ya yang kayak ya kalau misalnya time managementnya jelek tuh bisa benar-benar banget. Bisa banget, makanya ingat takong itu kan bukan nomor satu. Jadi sekarang kamu cek dulu setelah kamu mulai, saat pertama kali kamu mulai nih, kamu kurangin dulu SKS kamu. Jadi kamu nggak terlalu capek. Biasanya kayak mungkin kamu pikir dari antara 17 sampai 20 mungkin oke waktu mulai, ya kan? Jadi mungkin tadi takong itu kayak gini nih, udah tahu pace-nya. Setelah tahu pace-nya nanti baru mulai ambil ke lebih banyak lagi share-nya, misalnya ke 19 sampai 22 share. Ya kan? Jadi dengan cara gitu kamu juga udah mulai terbiasa sama takong, tapi juga di same time
tahu gimana kayak gimana ya, nggak akan udah tau lah kayak kamu itu apa kerjain, gimana cara manage waktu kamu gitu. Ya pasti setiap orang beda-beda sih, jadi nggak bisa dipastiin gitu. Nah, oke, mungkin untuk menutup semuanya ini, gue mungkin mau tanya ke lu, kayak lu ada nggak kesan buat anak TAI yang sekarang lagi mempersiapkan kehidupannya di Taiwan gitu? Apa yang harus di-expect di sini? Dan mungkin kalau misalnya mereka mau part-time, mereka harus persiapin apa? Oh, kita belum ngomong, part-time nyari gimana? Oh iya, part-time caranya di mana? Part-time itu paling gampang di Taiwan sendiri bisa secara online. Nah itu kamu tinggal cari aja, biasanya aplikasi. Kalau itu ada 2, 1 yang 4 kali, sama 104. Jadi ingatnya gampang, satunya 4 kali sama 104, ada 2 aplikasi. 2 ini bisa dipakai, itu paling sering dipakai. Tinggal kamu apply aja semua yang kamu rasa oke. Pokoknya jangan mikir kayak kasihan gitu, jangan. Apply aja sebanyak mungkin. Nanti yang kamu kamu pas dapet, nanti diminta di interview. Saat kamu interview biasanya itu kamu pasti dapet kerjaan. Jadi tinggal kamu pilih mau mana yang berarti interviewnya. Kemarin interview by the way susah gak? Interview nggak susah kok sebenarnya. Interview itu nanti kamu yakin, kamu percaya diri bahwa kamu tuh memang pengen dan kamu tuh yakin kamu bisa. Gitu aja. Jadi apa? Tips kayak ada pesan untuk anak AI untuk mempersiapkan apa ya? Mungkin nggak usah part time juga nggak apa-apa kayak untuk survive. Karena kan kita kan namanya survival kit. Jadi ada nggak tips untuk survive gitu versi pokok? Buat pokok sendiri lebih fokus saat guru jelasin. Jadi maksudnya gini, kelas itu jangan malu-malu bertanya. Karena biasanya guru itu kamu potong sekalipun juga nggak akan bermasalah gitu loh. Yang masalah itu saat kamu udah pulang, kamu baru nanya guru itu mulai banyak kan merasa kayak lupa tadi jelasin apa, atau kayak itu juga kan? Ya profesornya kayak jadi sensitif. Iya. Karena juga kan juga ada, kan juga pasti ada kesibukan masing-masing gitu loh. Jadi di para satu jangan malu bertanya. Kedua itu gini, tetap utamain semuanya belajar itu nomor 1 kalau di pokok. Tapi ingat, jangan sampai kamu itu jadi seorang kita panggil nerd. Jadi kayak kamu saking gilanya belajar, teman-teman, itu juga bahaya. Kuliah itu kamu juga harus punya kenalan. Iya. Harus punya banyak teman. Kenapa tuh? Karena gini loh, saat kamu kerja nanti, kenalan ini akan bantu kamu lebih banyak. Jadi kayak misalkan kamu nanti mau cari kerja, kenalan kamu tuh kan biasanya jadi source nomor 1 kamu cari kerja. Iya. Makanya kenalan itu penting, gitu loh. Makanya dia kan aku bilang kan, gunanya part-time apa sih? Cari kenalan orang Taiwan. Jadi supaya kamu kalau mau lanjut kerja di Taiwan, kamu tahu bisa apply kemana, bisa apa yang cari, dan juga asalkan di Taiwan. Jadi kamu kayak, misalnya kamu tahu backdoor sama orang Taiwan. Gitu. Oke, mungkin waktunya udah selesai ya. Oke, kita sekarang ngomongin pertanyaan-pertanyaan yang ada di Sayu. Oke. Question and answer.